Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. Kita dapat merenungkan isi hati Tuhan, berdoa dan memuji Tuhan bersama dalam Bread of Life audio saat ini. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat-Nya saat ini juga. Tuhan Yesus mengasihi Anda dan siap memberkati Anda. Hari-hari yang ku jalani, ku selalu rasakan kasih-Mu. Ku bersyukur atas kebaikan-Mu. Engkaulah Yesus Tuhanku. Semua ini untuk membentukku supaya ku hidup sesuai kehendak-Mu. Penyertaan-Mu selalu ku rasakan. Kau tak pernah tinggalkanku. Ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu, Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu, Tuhan Yesus, Kau terindah. Markus 6 ayat 56, kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jumbai jubahnya saja, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Saudaraku yang terkasih, setelah begitu lama mengajar dan memberi makan 5.000 orang yang setia mendengar ajarannya, Kristus merasa sangat lelah sebagai manusia. Karena itu ia memerintahkan murid-muridnya naik perahu dan berangkat lebih dulu ke Betsaida. Markus 6 ayat 45. Setelah menyuruh orang banyak untuk pulang, Kristus pun mengasingkan diri untuk berdoa. Dalam penyeberangan ke Betsaida, perahu murid-murid dihadang oleh amukan angin sakal ketika tepat berada di tengah-tengah danau. Melihat situasi ini, Kristus pun segera turun tangan menolong mereka. Namun, setelah sampai di seberang, Yesus sudah ditunggu banyak orang yang sangat mengharapkan pertolongannya. Melihat mereka, tergeraklah hati Tuhan oleh belas kasihan, dan ia pun mengulurkan tangannya memberi pertolongan. Saudara, ini menunjukkan bahwa ia adalah pribadi yang penuh empati. Empati adalah sikap yang menempatkan diri sendiri di posisi orang lain agar dapat turut merasakan apa yang orang lain rasakan. Saudara, Tuhan dapat merasakan betapa susahnya seorang yang berjalan pincang, betapa terlukanya hati seorang yang sakit kusta karena tertolak. Ia merasakan penderitaan mendalam dari seorang wanita yang mengalami sakit pendarahan selama 12 tahun. Merasakan betapa sakit dan menderitanya orang yang hanya dapat berbaring di atas tempat tidur, di atas tilam, di atas kasur. Merasakan betapa hancurnya hati orang buta yang hanya dapat melihat gelap di sepanjang hidupnya. Alasan-alasan inilah yang membuat Tuhan tidak tinggal diam dan meninggalkan mereka begitu saja. Empati yang besar menggerakkan hati Tuhan untuk bertindak. Saudara yang terkasih, apakah saat ini saudara sedang menderita sakit penyakit? Ataukah terluka hati karena tertolak? Atau
tertindih beban yang begitu berat, jangan pernah putus asa, sebab selalu ada masa depan dan juga harapan bagi orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Pemazmur menegaskan bahwa orang yang menanti-nantikan Tuhan tidak akan pernah mendapat malu. Matius 11 ayat 28, Tuhan Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, bersyukur dan memuliakan Tuhan karena Engkau Allah yang merasakan apa yang kami alami, rasakan hari ini, saat ini. Terima kasih Tuhan karena Engkau pribadi yang memiliki empati yang luar biasa besar. Engkau merasakan betapa pergumulan-pergumulan, masalah-masalah, cabaran-cabaran yang Engkau izinkan kami hadapi ketika kami tidak lagi sanggup menanggungnya. Engkau memberikan kekuatan yang baru. Engkau mengingatkan kami dengan firman Allah bahwa tidak akan selamanya orang benar ditinggalkan. Tidak akan pernah orang-orang yang berseru dan bahkan menanti-nantikan Tuhan mendapat malu, karena Engkau Allah yang telah mengalami, yang telah merasakan penderitaan ketika berada dalam dunia. Tuhan, terima kasih Tuhan, karena ada harapan, ada masa depan yang indah ketika kami tidak menjadi putus asa, tetapi kami tetap berharap kepada Tuhan. Bapa, bagi mereka yang mengalami sakit saat ini, mari dengan kuasa bilur-Mu sembuhkanlah setiap pendengar Breath of Life audio yang berseru kepada Tuhan saat ini juga. Mereka yang mengalami hati yang terluka karena tertolak, mereka yang tertindih oleh beban yang begitu berat, Bapa berikan kekuatan yang baru, kekuatan yang ekstra dan bahkan jalan keluar, sehingga mereka mengalami kelegaan, mujizat daripada-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih untuk firman Allah saat ini. Kami klaim apa yang menjadi bagian kami saat ini kami terima di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami, juru syafaat kami. Kami telah berdoa kepada Bapa di surga dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up. Terkadang ku tak mengerti semua rencanamu, namun ku tetap percaya rencanamu yang terbaik. Tak pernah terlambat, Kau selalu menolongku dengan caramu yang ajaib. Ku percaya semua yang terjadi di hidupku selalu ada tangan Tuhan yang menopangku. Sekalipun aku berjalan di tengah badai, selalu ada cara Tuhan yang ajaib untuk menolongku. Terkadang ku tak mengerti semua rencanamu, namun ku tetap percaya rencanamu yang terbaik. Tak pernah terlambat, Kau selalu menolongku dengan caramu yang ajaib. Ku percaya semua yang terjadi di hidupku selalu
Selalu ada tangan Tuhan yang menopangku. Sekalipun aku berjalan di tengah badai, selalu ada cara Tuhan yang ajaib untuk menolongku. Ku tak takut sebab Kau selalu besertaku. Bersamamu ku kan kuat. Ku tak bimbang sebab Kau memegang tanganku dan membawaku dalam kemenangan. Ku percaya semua yang terjadi di hidupku, selalu ada tangan Tuhan yang menopangku. Sekalipun aku berjalan di tengah badai, selalu ada cara Tuhan yang ajaib. Selalu ada cara Tuhan, selalu ada cara Tuhan, selalu ada cara Tuhan yang ajaib untuk menolongku. Esra Soru Bible Class Malaysia dan Indonesia segera dibuka. Subjek atau mata kuliah yang akan diterima: Doktrin Allah, Hermeneutika, Kristologi, Pneumatologi, Homiletika, Eskatologi, Bibliologi. Kelas akan dilakukan secara online dengan menggunakan aplikasi Zoom. Untuk informasi lebih lanjut dan pendaftaran, sila hubungi 017 7923 798. Sekali lagi 017 7923 798. Jangan lewatkan kesempatan ini. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara, sebuah sekolah teologi yang unggul dan alkitabiah yang telah berdiri selama 47 tahun di Malang, Jawa Timur, Indonesia, dan telah menamatkan begitu banyak pelayan Tuhan yang saat ini melayani di dalam maupun di luar negeri di berbagai bidang sesuai dengan panggilan masing-masing. Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara membuka cabangnya di Malaysia dan menjalankan kelasnya secara online. Program yang ditawarkan adalah sarjana atau degree dalam bidang teologi dan master atau magister dalam bidang teologi. Anda masih boleh bekerja dan bahkan melayani sambil mengupgrade diri Anda dan belajar bersama di Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara cabang Malaysia. Untuk informasi dan pendaftaran sila hubungi 017 7923 798. Sekali lagi 017 7923 798. Jumpa Anda di Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara. Tuhan Yesus memberkati.